Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru. Mohon maaf mengganggu masih di stasiun. Aman kondisi? Aman, aman. Gini Oke. ya, atau gini, Kayak tadi aja. gini, oke. Nah, gitu saja. Oke, aman. Mohon maaf mengganggu perjalanan pulangnya Pak Guru. Bagaimana perjalanan ke Jakarta hari ini? Lancar ya? Diteror, Hah? Serius? diteror sama kemacetan. Lewat. Ini saya nelpon tuh Zoom tuh karena saya ngerasa ada yang harus diupdate nih. Menteri Agama kita menyampaikan bahwa Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya, tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh, itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. videonya udah nonton. Pak Guru udah nonton? Udah, dan itu sesat pikir ya, sangat sesat pikir. Jadi Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Agama. iya, Bapak Menteri Agama itu sesat pikir dalam hal beliau itu menyatukan antara guru sebagai status dengan guru sebagai profesi. Guru sebagai status profesi dan guru sebagai peran. Nah, ini cacat logikanya tuh di sini. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu, Akang Teteh dan Pak Menteri yang terhormat, guru yang sebagai peran itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang suci, tulus, itu benar. Dan itu mau digaji, mau nggak digaji juga nggak apa-apa. Guru sebagai peran. Dan karena guru sebagai peran, maka dia bisa siapapun. Bisa dirimu ini admin, itu bisa jadi guru. Kemudian anak kecil bisa jadi guru. Kemudian orang tua kepada anaknya itu juga bisa jadi guru. Karena bukan profesi, tapi peran. Maksudnya dia melakukan upaya perbaikan dan perubahan menjadi lebih baik. Jadi guru itu profesi peran yang membuat seseorang dari buruk menjadi baik, dari jahat menjadi baik, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli. Nah, itu peran. Nah, karena peran itu tuh bisa dipakai sama siapapun, bisa digunakan oleh siapapun, bisa dijangkau oleh siapapun. Ada bapak-bapak pengemis bisa mengajarkan etika yang baik kepada pejabat misalkan. Itu berarti guru, dia dalam konteks itu sebagai guru, dia berperan sebagai guru. Dan karena itu dia tinggi sekali, suci sekali karena mencoba untuk menjadi um, menjadi jembatan untuk orang lain bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Nah, sedangkan guru sebagai profesi dan sebagai status itu wajib disejahterakan karena dia berprofesi. Saya berprofesi sebagai guru honor. Apakah saya bisa berperan sebagai guru? Bisa iya, bisa tidak. Karena ada guru yang cabul, ada guru yang tidak benar, ada guru. Dia berprofesi sebagai guru, tapi tidak berperan sebagai guru. Ada yang tidak berprofesi sebagai guru, tapi berperan sebagai guru. Itu juga ada. Roma Irama itu bukan guru. Rocky Gerung itu bukan guru. Tapi dia berperan sebagai guru. Nah, itu yang harus diapresiasi, itu yang disebutnya sebagai imbalannya langit, imbalannya pahala. Tapi kalau guru sebagai profesi itu wajib disejahterakan secara material. Jadi Pak Menteri Agama itu telah mengaburkan, mungkin terlalu lama di pesantren Anu gitu ya. Jadi telah mengaburkan guru sebagai status dan guru sebagai peran. Itu gagalnya. Maaf Pak ya, Menteri. Tapi kalau misalkan Pak Guru tadi nge-mention bahwa itu termasuk cacat pikir, bisa nggak sih dibalikan kalimatnya tuh ke dia sendiri bahwa dia kan pejabat publik mengabdi pada publik, dia jangan berharap gaji besar. Bisa dilempar balikan gitu nggak? Nah, itu kalau dirinya adalah pejabat, maka dia wajib dapat duit, dapat tunjangan, dapat
gaji karena dia pejabat profesi berhubungan dengan itu. Tapi kalau dia adalah orang yang mengemban amanah, maka dia nggak usah dibayar. Jadi dalam hal ini dia adalah menteri agama. Kalau dia adalah pejabat menteri agama, dia wajib dibayar. Tapi kalau amanah saya adalah menjadi menteri, maka dia bayarannya dari akhirat saja. Nah, itulah yang membedakan status dan peran. Sama seperti pemimpin dan bos, sama seperti pembelajar dan siswa gitu. Siswa itu status, peran itu pembelajar. Siswa itu wajib ada di dalam kelas. Pembelajar tidak wajib ada di dalam kelas. Nah, kayak gitu. Jadi guru sebagai profesi dan guru sebagai peran itu berbeda, Pak Menteri. Begitu. Berarti semua hal itu harus dibedakan antara perannya dan profesinya gitu. Dan statusnya, iya. Jadi gini, yang dimaksud dengan status itu adalah semua yang diberikan masyarakat kepada satu individu. Itu status. Misalkan dirimu statusnya sebagai apa? Sebagai suami, sebagai Pak RT, nah itu tuh diberikan orang lain pada dirimu kan? Jadi kalau misalkan jadi Pak RT itu kan diberikan orang lain pada dirimu kan? Nah, status Pak RT, kalau dirimu udah jadi Pak RT, berperan sebagai apa? Apakah sebagai pejabat yang menyambungkan lidah rakyat atau sebagai orang yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri? Nah, itu perannya. Peran itu adalah semua hal yang layak dilakukan sesuai dengan status seseorang. Jadi statusnya pemadam kebakaran. Perannya apa? Memadamkan api. Statusnya adalah seorang suami. Perannya apa? Ya berarti melindungi, mengayomi, dan menafkahi keluarga. Nah gitulah, itu status dan peran. Gitu. Oke, itu Pak Menteri ya. Aduh, kayak bisa nggak sih pejabat-pejabat tuh pelan-pelan satu-satu gitu. Jadi dengan statement Pak Menteri kan siang ini ya Pak Guru. Statement Menteri HAM kemarin saya bacakan, saya udah kirim juga ke Pak Guru. Ini Menteri HAM menyatakan bahwa teguran PBB soal kekerasan demo terlambat, udah telat. Too late. Ya. Terus kemarinnya lagi Pak Prabowo menyatakan bahwa saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Bisa nggak sih satu-satu gitu melakukan statement-statement yang membuat kita tuh kayak gitu. Iya, jadi pertama untuk Pak Menteri Hukum dan HAM ya, ini beliau mengatakan bahwa PBB itu terlambat. Seingat saya sih yang terlambat itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu seharusnya sudah memiliki ancang-ancang, sudah memiliki antisipasi. Bahkan SOP-nya tuh ada. Hak asasi manusia dipertahankan dalam situasi demo dan sebagainya, itu tuh udah ada SOP-nya. Sok, baca, lihat. Jadi kalau misalkan terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian dan sebagainya, nah itu artinya si pejabat-pejabat dan perwira di situ itu terlambat untuk mengantisipasi. Sok, begitu. Jadi yang terlambat itu bukan pernyataan dari PBB, tapi tindakan langsung dari pemerintah. Itu hal yang pertama. Kemudian Pak Prabowo menaikkan pangkat ya. Saya tuh gimana ya, Pak Prabowo tuh sering sekali naikin pangkat orang-orang yang kayak kemarin ada mantan koruptor dikasih penghargaan gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Saya tuh berulang-ulang mengatakan bahwa Pak Presiden kita itu memang entah mentulikan diri atau ditulikan sama orang-orang di sekitarnya. Jadi keresahan masyarakat, kegelisahan masyarakat, amarah masyarakat itu tuh nggak kedengeran ke kuping beliau, tuh sama sekali nggak kedengeran. Jadi dia naikin pangkat itu karena informasi sepihak, dia nggak lihat bagaimana reaksi masyarakat gitu. Satu-satunya situasi di mana Pak Prabowo itu kelihatan turun ke lapangan dan ngobrol bersama rakyat, pas kemarin ada ojol yang meninggal, innalillahi, semoga kebaikan buatnya. Disitulah Pak Prabowo turun.
Sebelumnya kapan? Enggak. Pak Prabowo itu memang terlalu melangit. Pak Prabowo itu terlalu elitis, menara gading, terlalu ada di atas gitu. Nah, jadi si rakyat tuh yang di bawah tuh gak kedengeran dia ngomong apa gitu. Ah, nggak kedengeran. Jadi dia naikin ini, naikin apa. Dia tuh nggak tahu reaksi masyarakat tuh kayak gimana. Dia tuh nggak tahu amarah masyarakat tuh kayak gimana. Jadi nggak tahu. Itu masalah utama dari Pak Presiden kita itu. Dan soal ini Pak Guru, karena Pak Guru sedang dalam perjalanan, saya kayaknya nggak bisa lama. Saya mau menginfokan bahwa video yang tadi Pak Guru buat tentang Puan, Ya, itu saya ringkas, saya potong, dan di TikTok langsung di take down. TikToknya di take down nggak? TikToknya sih aman ya, tapi si video tersebutnya tidak bisa di take down. Jadi kayak mungkin terlalu ini, Nggak, terlalu jangan. Jadi saya ini jelasin aja di sini ya. Jadi TikTok itu memang rawan sama take downan. Kalau misalkan yang marah itu cukup kuat gitu. Dan saya tuh di TikTok tuh udah di take down 2 kali. berkali-kali Pak Guru, saya berkali-kali videonya. Bukan videonya, ini mah akunnya. Oh akunnya, oh ya. Akunnya Oh iya. pernah di take down. Jadi dan keluarga Ibu Mega dan keluarga Ibu Puan ya sama aja itu ya. Itu tuh memang relatif kurang mentolerir adanya kritik gitu. Jadi coba gini, buru-buru di-share ke orang lain biar orang lain yang ngepost. Nah, kayaknya apa namanya reuploader masih aman-aman aja, nggak di akun kita sendiri ini take down videonya. Iya, jadi Ibu Puan, saya mohon maaf, Ibu Megawati, saya mohon maaf. Kritik itu adalah kritik yang membangun. Kita mengetahui bersama, tidak usah saya sampaikan juga. Kita ketahui bersama bahwa Ibu Puan itu sampai sekarang tidak kunjung menampakkan prestasinya, tidak kunjung menunjukkan kompetensi kredibilitasnya sebagai pemimpin dari lembaga tinggi negara. Bayangkan Bapak Ibu, di seluruh Indonesia tuh ada begitu banyak orang yang berprestasi, ada begitu banyak orang yang hebat, ada begitu banyak orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, seharusnya orang-orang yang sangat dan paling berkompeten lah yang ada di jajaran elit tertinggi DPR, karena mereka tanggung jawabnya besar. Ini Ibu Puan kalau tidak mau mundur atau maksudnya kalau tidak mau dikritik atau kalau tidak mau turun, ya tunjukkan prestasinya, tunjukin kinerjanya, tunjukin kontribusinya, bukannya justru malah anti kritik hal-hal yang seperti ini tuh gitu. Dan kritik tuh bukan bagian dari kebencian, bukan bagian dari keburukan. Kritik itu adalah menunjukkan perspektif dari pihak lain yang kadang-kadang memang negatif atau sepenuhnya memang negatif, tapi perspektif negatif itu bukan berarti menghasilkan sesuatu yang buruk. Kalau Ibu Puan Maharani misalkan dapat kritikan kemudian menerima dan berterima kasih bla 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 bla, itu yakin rakyat Indonesia juga akan apresiasi gitu sih Bu. Sama ini terakhir lagi Pak Guru, terakhir terus. Presiden mengatakan bahwa DPR diminta untuk bertemu dengan influencer atau siapapun yang bisa diajak negosiasi, dan banyak yang mention Guru Gembul. Semoga DPR beneran berani untuk berdialog. Pak Guru yakin nggak DPR berani So, berdialog dengan siapapun, termasuk dengan Guru Gembul? kabar buruk ya, nggak tahu sih kalau sekarang. Halo halo halo. Ada terdengar aman. Oh iya, ada. Ya kabarnya itu gini, kemarin banget sekitar 3 hari yang lalu ada pejabat dari Kementerian ditawarin sama orang untuk ngobrol sama saya. Oh, dianya langsung ketakutan. Wah, nanti saya habis dikritik sama Guru Gembul. Padahal mah kalau ngobrol mah hayu aja ngobrol ya gitu. Cuman sekali lagi ya, ini mah bukan kebencian, bukan apa. Jadi kalau misalkan ada orang DPR yang mau, ya harus wajib, bukan kepada influencer yang subrekernya banyak, bukan, tetapi kepada siapapun yang mampu menyampaikan aspirasi dari rakyat, karena selama ini DPR memang sulit sekali untuk bisa mendengar aspirasi dari rakyat. Maka kita apresiasi kalau Pak Prabowo menyuruh atau meminta
atau menyarankan anggota DPR untuk berdiskusi dengan kami para influencer. Hayu, saya mah sangat siap. Hayu, hayu, hayu. Dan ini adalah bagian dari membangun negara. Jadi hayu teman-teman yang nanti siapapun panitia yang kalau memang ada diskusi itu, nomor saya ada di deskripsi. Oke gitu Pak Guru ya. Hayu, hayu. Oke, Pak Guru terima kasih ya mengganggu perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.